Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Teori Sastra DPIN 2C IAIN Tulungagung. Bagaimana keadaan kalian teman-teman? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan menyampaikan PowerPoint hasil diskusi kelompok kami yang memuat materi tentang unsur ekstrinsik prosa. Materi pertama, pengertian prosa, akan disampaikan oleh Siti Faizatul Jannah. Materi kedua, ciri-ciri prosa, akan disampaikan oleh Arifatul Jannah. Materi ketiga, unsur ekstrinsik prosa, akan disampaikan oleh Wilujeng Kartika Arum. Dan materi yang terakhir, analisis unsur ekstrinsik prosa, akan disampaikan oleh Dina Fitria Dewi. Berikut pemaparan dari kelompok kami. Pengertian prosa. Prosa ialah sebuah karya sastra berupa tulisan bebas yang tidak terikat dengan berbagai aturan yang dalam penulisannya seperti rima, diksi, irama, dan lain sebagainya. Makna tulisan yang terdapat di dalam prosa yakni bersifat denotatif dan tulisan yang terkandung di dalamnya memiliki makna yang sebenarnya. Walaupun terkadang terdapat kata kiasan di dalamnya, maka dalam hal tersebut hanya dapat difungsikan sebagai ornamen atau hanya untuk memperindah tulisan yang ada di dalam prosa tersebut. Secara etimologis, kata prosa yakni dilansir dari bahasa Latin prosa, yang artinya terus terang, sehingga pengertian prosa tersebut adalah karya sastra yang dipergunakan untuk mendeskripsikan sebuah fakta atau ide. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosa adalah renanya. Prosa dapat digunakan untuk surat kabar, majalah, ensiklopedia, surat, serta berbagai jenis media lainnya. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Karangan Bebas, dalam kurung tidak terikat oleh kaidah yang terdapat dalam puisi, prosa juga dibagi dalam dua bagian, yaitu prosa lama dan prosa baru. Prosa lama adalah prosa bahasa Indonesia yang belum terpengaruhi budaya barat, dan prosa baru ialah prosa yang dikarang bebas tanpa aturan apapun. Prosa hanya berlaku untuk sastra, karena istilah ini adalah istilah sastra. B. Ciri-ciri prosa. 1. Bentuknya bebas. Seperti yang dijelaskan pada pengertian prosa di atas, bentuk prosa tidak terkait oleh baris, bait, suku kata, dan irama. Umumnya bentuk prosa ialah rangkaian kalimat yang membentuk paragraf, misalnya dongeng, hikayat, dan lainnya. Prosa juga bisa disajikan dalam bentuk tulisan maupun secara lisan. 2. Memiliki tema. Setiap prosa pasti mempunyai tema yang menjadi dasar dalam cerita dan merupakan pokok bahasan di dalamnya. 3. Mengalami perkembangan. Prosa selalu mengalami perkembangan karena dipengaruhi perubahan yang ada di masyarakat. 4. Terdapat urutan peristiwa. Biasanya di dalam prosa ini terdapat alur cerita yang menjelaskan urutan peristiwa. Alur peristiwa tersebut ada yang berbentuk alur mundur, maju, bahkan campuran. 5. Terdapat tokoh di dalamnya. Seperti halnya karya sastra lain, di dalam prosa terdapat tokoh, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. 6. Memiliki latar. Di dalam prosa terdapat latar masing-masing kejadian, baik itu latar tempat, waktu, dan juga suasana. 7. Terdapat amanat. Di dalam prosa juga banyak terkandung amanat dan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca atau pendengarnya, sehingga dapat mempengaruhi mereka. 8. Pengaruh bahasa asing. Pada prosa dapat dipengaruhi oleh bahasa asing, misalnya bahasa Jepang, atau juga bisa juga tidak terpengaruh. 9. Nama pengarang. Setiap prosa pasti ada yang mengarangnya, akan tetapi nama pengarang tidak selalu dipublikasikan. C. Unsur ekstrinsik prosa. Unsur ekstrinsik menurut Nurgiyantoro adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra itu, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangun atau sistem organisme karya sastra.
atau dapat dikatakan sebagai unsur-unsur yang mempengaruhi bangun cerita sebuah karya sastra, namun sendiri tidak ikut menjadi bagian di dalamnya. Walaupun demikian, unsur ekstrinsik cukup berpengaruh terhadap totalitas bangun cerita yang dihasilkan. Welk dan Warren dalam Nurgiantoro mengatakan bahwa unsur ekstrinsik terdiri dari sejumlah unsur antara lain. Pertama, biografi pengarang. Keadaan subjektivitas individu pengarang yang memiliki sikap, keyakinan, dan pandangan hidup dapat mempengaruhi karya tulisnya. Dengan kata lain, pengarang juga akan turut menentukan corak karya yang dihasilkannya. Kedua, psikologi. Psikologi baik yang berupa psikologi pengarang yang mencakup proses kreatifinya, psikologi pembaca, maupun penerapan prinsip psikologi dalam karya dapat mempengaruhi sebuah karya fiksi. Ketiga, keadaan lingkungan pengarang. Keadaan lingkungan pengarang seperti ekonomi, politik, dan sosial juga akan berpengaruh terhadap karya sastra. Dan yang keempat, pandangan hidup suatu bangsa. Berbagai karya seni yang lain dapat mempengaruhi terhadap karya sastra. Unsur intrinsik dan ekstrinsik prosa adalah pembangun cerita. Unsur ekstrinsik adalah faktor dari luar yang mempengaruhi penulisan sebuah cerita, antara lain nilai-nilai agama, politik, ekonomi, budaya, latar belakang pengarang, kepercayaan pengarang, situasi sosial pada saat ceritanya diciptakan. Unsur ekstrinsik prosa meliputi norma dan biografi pengarang. Norma adalah aturan yang digunakan si pengarang dalam menulis prosa, dan biografi pengarang adalah daftar riwayat hidup si pengarang. Analisis unsur ekstrinsik prosa. Cerpen Umaroh karya Kamil Kailani. A. Sinopsis. Cerpen berjudul Umaroh menceritakan tentang Umaroh, seorang anak laki-laki bodoh dan pemalas yang hidup dengan ibunya yang miskin. Kemarahan dan ancaman ibunya yang membuatnya harus bekerja keras. Umaroh mulai bekerja setelah dikeluarkan dari sekolah dan mulai mencari pekerjaan apapun itu yang membuatnya rajin. Nilai-nilai dalam cerita. Nilai-nilai dalam cerita Umaroh sebagai berikut. A. Kedermawanan. Saling membantu satu sama lain, contoh dalam cerpen dengan memberi lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan. Yang kedua, perjuangan. Walaupun Umaroh bodoh, ia menjadi tokoh yang sangat pekerja keras, walaupun banyak kesalahan dalam membawa upah hasil kerja ke rumah. Yang ketiga, kekeluargaan. Ketika Umaroh melakukan kesalahan, ibunya selalu menegurnya agar dapat menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Latar belakang penulis dan kepenulisan. Kamil Kailani adalah seorang penulis Mesir yang telah menulis karya sastra tentang anak, sehingga beliau dapat julukan sebagai pelopor sastra anak-anak. Karena kejeniusannya dalam menulis karya sastra tentang anak, karyanya telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk Cina, Rusia, Spanyol, Inggris, dan Perancis. Dia berbicara kepada anak-anak di radio dan merupakan pendiri pertama perpustakaan anak-anak di Mesir. Dan ia pun mempunyai sekitar 120 karya tentang cerpen anak. Ia lahir di Kairo pada tahun 1897 dan menyelesaikan hafalan Al-Quran di masa mudanya. Dia pernah belajar di UMM Abbas Kairo. Dia kemudian pindah di Kairo Secondary School. Dia kemudian bergabung dengan Universitas Mesir pada tahun 1917. Dia juga menjabat sebagai pegawai pemerintah di Kementerian Auqaf. Dia adalah sekretaris Asosiasi Sastra Arab, dan dia adalah kepala surat kabar raja dan klub teater modern. Dia adalah seorang jurnalis dan bekerja di bidang sastra dan seni. Kailani mengadopsi pendekatan kejeniusan dalam menulis karya sastra anak-anak. Dia fokus pada cerita tentang budaya dan sejarah. Ia juga biasa mencampurkan pendekatan kependidikan dalam karya sastranya. Dia ingin menyoroti aspek moral dan normatif dalam karya sastranya. Karya-karyanya diterjemahkan dalam berbagai bahasa, seperti Persia, Cina, India, Barat, dan Arab. Kailani meninggal pada tahun 1959 dengan meninggalkan warisan sastra yang terkenal.
Kamil Kailani adalah seorang penulis yang sangat terkenal di kalangan anak-anak Mesir. Anak-anak banyak yang suka dengan cerita-cerita yang lucu, menarik, dan berhikmah seperti salah satu karyanya yaitu Umaroh. Cerpen Umaroh ini juga ditulis dengan menghubungkan kehidupan beliau yang sangat gigih dalam pembuatan prosa dan puisi. Bahkan dapat memotivasi anak-anak agar tidak mudah menyerah dalam melakukan banyak hal. Kepenulisan cerpen menyadarkan para orang tua juga bahwa tidak semua nakal itu selalu bergantung pada orang tua dan membebaninya. Akan tetapi ada waktunya para anak-anak menjadi dewasa dan membantu orang tuanya, sehingga mempunyai semangat hidup dan kebanggaan. Walaupun beberapa anak tidak pintar dalam bidang akademik, akan tetapi mungkin seorang anak mempunyai keahlian dalam bidang lainnya. Selain itu, dalam cerpen ini mempunyai nilai bahwa bukan hanya ilmu yang akan membawa kita sukses, akan tetapi ada hal yang paling penting yang mendasari ilmu pengetahuan, yaitu akhlak, adab, dan kejujuran. Aliran penulis. Aliran penulis ini adalah realisme, karena dalam cerpen ini terlihat bahwa keadaan tercekam dan takut dapat membuat orang bertindak segala hal dan bertindak realistis. Sebagaimana cerita Umaroh, sang pemalas dan bodoh yang takut dikeluarkan dari rumah oleh ibunya. Ia pun bekerja keras dalam segala bidang untuk mendapatkan upah. Bahkan karena kegigihan Umaroh dalam bekerja, karena terpaksa ia pun menjadi raja. Keadaan ini sangat sesuai dengan realitas yang ada di kehidupan, yaitu ketika kita malas-malasan dan tidak punya pekerjaan, orang tua atau wali kita juga menyuruh untuk bekerja di luar rumah, agar kita dapat menyambung hidup. Dan banyak orang yang bekerja karena tuntutan hidup akhirnya menjadi sukses.